Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Aldi Ngantuk di dalam acara Gema Injil Anugerah. Saya sungguh bersuka cita pada saat ini dapat kembali bersama-sama dengan saudara-saudara menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat kekuatan kesehatan, dan kami percaya pada saat ini juga saat kami akan membaca kitab, merenungkan firman Tuhan, kami akan diberikan pengertian yang benar sehingga dalam kehidupan kami seterusnya kami memiliki pedoman untuk bisa hidup memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sampai di sana pembacaan kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus di sekitar tahun 67 Masehi menuliskan surat kepada Timotius yang dia sebut sebagai anakku yang kekasih. Jadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasul Paulus. Dia menyebutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 2, Timotius itu adalah anakku yang kekasih. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat 2, dia juga menyebut Timotius itu sebagai anakku yang sah dalam iman. Jadi dua ungkapan yang kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Timotius, karena dia sebutkan Timotius itu sebagai anakku yang kekasih atau anakku yang sah dalam iman. Jadi kepada Timotius dalam teks yang kita baca bersama-sama pada saat ini, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita akan temukan berita firman yang begitu kuat disampaikan di sana, menunjuk kepada menunaikan tugas pelayanan di era digital saat ini dengan sabar dan menguasai diri. Jadi tugas harus diselesaikan, tugas harus dikerjakan tuntas, menunaikan tugas pelayanan di era saat ini, di era digital, dengan sabar dan menguasai diri. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, dalam teks ini disampaikan kepada Timotius dengan harapan agar jemaat yang dilayani oleh Timotius, dan agar kita yang mendengarkan atau yang membaca kebenaran firman Tuhan ini dapat menguasai diri
sabar dalam penderitaan, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan tersebut. Jadi harapan yang diinginkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita menguasai diri. Tantangan banyak, pergumulan yang kita hadapi tidak berjalan secara mulus karena semua berjalan dengan lancar, tetapi pasti ada hadangan, pasti ada tantangan yang ada di depan. Itulah sebabnya dikatakan, kuasailah diri, sabar menderita, tetapi beritakan Injil tersebut, dan tunaikan tugas pelayanan tersebut. Jadi, pembacaan kita saat ini, kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius dalam teks yang kita baca, dalam beberapa bagian. Ada beberapa bagian yang akan kita bicarakan, kita akan bahas dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini. Ayat 1 merupakan dasar dari pesan di hadapan Allah dan Yesus Kristus, hakim orang hidup dan orang mati demi kerajaan. Jadi dasar dari pemberitaan, dari pesan yang disampaikan kepada Timotius adalah di hadapan Allah atau dalam nama Allah, dalam nama Yesus Kristus. Jadi bukan karena kehendak, tetapi didasarkan di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus. Pesan ini disampaikan. Siapa itu Allah? Siapa itu Yesus Kristus? Disebutkan bahwa dia adalah hakim untuk orang hidup dan untuk orang yang mati, dan demi kerajaannya. Kemudian ayat yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan bahwa isi dari pesan yang disampaikan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedia, nyatakan yang salah, tegur dan nasihati dengan sabar dan pengajaran. Jadi isi pesan yang disampaikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus katakan adalah sampaikan, beritakan firman, siap sedia, nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan sabar dan dengan pengajaran. Kita akan menemukan begitu banyak ajaran-ajaran yang menyenangkan yang Rasul Paulus tuliskan kemudian kepada Timotius bahwa akan ada saatnya di mana orang lebih suka mendengarkan dongeng, lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran kedengarannya rohani, tetapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini sedang marak pengajaran yang disebutkan bahwa Kristen progresif. Pengajaran yang disampaikan, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan memang ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Akan tiba saatnya orang lebih suka mendengarkan hal-hal dongeng tetapi menyenangkan telinga. Itulah sebabnya tegur, nasihati, tetapi di dalam kesabaran dan di dalam pengajaran. Ayat 3 dan 4 di sana disebutkan tentang tantangan-tantangan itu memang akan ada. Orang tidak mau menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka akan memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan lebih suka kepada dongeng. Apakah situasi seperti ini sudah kita temukan dalam kehidupan di mana kita bergaul pada saat ini? Adakah situasi seperti ini? Kelihatan ibadah, tetapi orang-orang yang datang beribadah lebih suka mendengarkan hal-hal yang ceritanya menyenangkan telinga. Dongeng, kebenaran diabaikan. Guru-guru yang hebat yang disebutkan menyenangkan telinga lebih disukai daripada guru-guru yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan kepada
Timotius, akan ada guru-guru yang palsu. Mereka akan datang, mereka akan mengajarkan dengan kehebatan berkata-kata yang luar biasa, tetapi tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang kelima, Timotius mendapatkan pesan, kuasai diri, sabar menderita, tetap beritakan firman, dan tunaikan tugas pelayanan tersebut. Jadi ini merupakan pesan khusus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam mengerjakan tugas tersebut. Kuasai diri, sabar dalam penderitaan, terus beritakan Injil, tunaikan tugas pelayanan tersebut. Jangan setengah-setengah. Ada tugas pelayanan yang diberikan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tunaikan tugas pelayanan tersebut. Karena pemberitaan firman bukan hanya berita, bukan hanya tugas yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, kemudian diingatkan kepada Timotius, tetapi memberitakan firman itu jauh sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah kepada orang-orang yang dia percaya, kepada hamba-hambanya. Sebagai contoh, Kejadian pasal 6, Nuh mendapatkan tugas untuk menyampaikan berita firman kepada orang-orang sesamanya. Jadi berita firman itu jauh sebelumnya sudah disampaikan, dan ini kita temukan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tugas-tugas dari para hamba Tuhan untuk mengingatkan. Yunus diperintahkan untuk pergi peringatkan orang-orang Niniwe. Jadi Tuhan menyuruh untuk beritakan. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, dalam Matius 28, 19-20, orang sering menyebut ini adalah amanat agung. Jadi, pergi, beritakan firman, jadikan segala bangsa murid, dan seterusnya. Jadi ada tugas yang kita bisa temukan, mulai dari Kejadian, dan dia berjalan terus sampai pada masa Kristus. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 15, ayat 3 dan 4, Rasul Paulus sudah menekankan bahwa ada berita yang sangat penting telah kutuliskan kepada kamu, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia sudah dikuburkan, dan bahwa ia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Injil sudah disampaikan. Injil yang berbicara tentang Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita boleh memiliki kehidupan kekal kalau kita ada di dalam Kristus yang telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Karena hanya dialah pribadi yang telah mengalahkan maut tersebut. Sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang karena kita percaya kepadanya. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itulah inti berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan Kristus yang sudah berkorban bagi kita dan menyelamatkan kita. Saat kita percaya, kita mendapat bagian dalam penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Kristus. Upah dosa dalam maut sudah dikalahkan oleh Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dan marilah kita lebih giat memberitakan Injil, firman tersebut. Karena jika kita tidak memberitakan, maka orang lain akan binasa. Orang yang tidak percaya akan binasa. Mari kita siap sedia, menguasai diri, sabar, dan tunaikan tugas pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika kita melakukan hal ini, maka kita percaya bahwa sukacita akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman. Kiranya firman ini menjadikan kami semakin kuatkan, semakin berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Amin.